Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pada kesempatan kali ini, Bapak ingin menyampaikan bagaimana cara menghapus akun yang tidak perlu dan membuat link akun. Jadi pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana cara mengimpor daftar akun, namun saya belum menghapus akun yang tidak perlu. Nah, jadi kita akan melanjutkan video keempat. Jadi sekarang ini adalah video kelima, yaitu merupakan lanjutan dari video keempat. Bagaimana cara menghapus akun yang tidak perlu dan membuat link akun. Oke, langsung saja saya buka filenya. Saya kemarin menggunakan Mayop versi 24 ya. Jadi kita klik dua kali pada Mayop versi 24, kemudian saya pilih open. Saya cari filenya. Ini filenya UD Buana. Saya pilih open, kemudian oke. Nah, di sini kita bisa pilih yang I want to active my company file letter. Jadi kenapa kita memilih yang ini? Karena software yang saya gunakan ini adalah software trial for education, jadi hanya untuk uji coba untuk pendidikan. Jadi memang tidak berbayar. Jadi software yang saya punya ini hanya bisa digunakan 30 hari ke depan. Jadi setelah saya membuat sekarang, setelah 30 hari ke depan, maka file ini tidak dapat diubah, tidak dapat diedit. Dia hanya bisa di read only. Maka saya pilih yang I want active my company file letter ya. Oke. Kemudian saya pilih continue. Saya pilih oke. Oke. Nah, sekarang saya buka akun listnya. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah pekerjaan saya pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada video keempat. Nah, sekarang saya akan bandingkan dengan soal yang ada. Oke, di sini layar saya bagi dua. Nah, sekarang saya lihat di sini bagian aset itu dimulai dari cek akun. Nah, sementara yang ada pada soal tidak ada cek akun. Nah, cek akun, undeposit, dan trade debtor ini tidak digunakan dalam contoh kasus soal kita. Maka dari itu ini perlu kita hapus. Tapi kita lihat di sini ada link akun. Artinya akun ini tidak bisa kita hapus karena sudah terhubung dengan akun-akun yang lain. Karena sudah terhubung dengan sistem. Maka dari itu akun ini harus kita ubah dulu linknya, link akunnya, kemudian bisa kita hapus. Seperti itu ya. Jadi saya coba aja klik di sini tanda panah ini untuk menghapusnya. Edit, delete akun. Tidak bisa ya. Nah, tidak bisa dihapus. Kita pilih oke. Nah, karena tidak bisa dihapus, maka kita buat link akunnya. Nah, untuk membuat link akun, kita bisa pilih setup, link akun, kemudian akun and banking akun. Nah, di sini ada 3 yang harus kita buat link akunnya. Akun and banking akun, sales akun, dan purchase akun. Jadi kita coba salah satu dulu, akun and banking akun. Nah, di sini secara default sudah ditentukan oleh Mayop untuk link akunnya. Tetapi kita bisa mengubahnya kalau seandainya diperlukan. Contohnya historical balancing. Historical balancing ini tidak, misalnya kita menggunakan akun bahasa Indonesia, tidak mungkin ada historical balancing sendiri ya. Nah, makanya kita ganti dengan akun penyeimbang, nanti bisa kita ubah. Kita bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Tapi karena ini soalnya bahasa Inggris, akun bahasa Inggris, jadi historical balancing saya rasa tidak perlu saya ubah. Jadi saya biarkan saja seperti ini. Kemudian di sini bank akun for undeposit fund ini tergantung dari kebijakan perusahaan. Kalau misalnya undeposit fund-nya memang ada, misalnya di situ di bank cash on hand misalnya, ya kita buat cash on hand. Karena di sini tidak ada cash on hand, maksudnya ini kita bisa pilih misalnya kas kecil yang tidak disimpan ya. Kas ya, kita bisa pilih petty cash, kemudian use akun. Setelah itu di sini ada pernyataan, kita pilih yes saja. Nah, otomatis akunnya undeposit fund yang tadi undeposit fund akan pindah ke petty cash. Kita pilih oke saja. Nah, ini undeposit fund tadi linknya sudah berubah ya. Nah, ini nanti bisa kita hapus. Itu baru satu yang kita buat link akun. Lanjut kita masuk ke membuat link akun yang kedua, setup,
link akun, sales akun. Kita bisa klik di sini. Nah, di sini untuk menampung akun untuk menampung piutang. Nah, di sini kita menggunakan akun receivable untuk menampung akun piutang. Kita pilih use akun. Kemudian jika customer melakukan pembayaran, kita masukkan ke cash in bank. Kita pilih use akun. Seperti itu ya. Kemudian yang lain di sini, misalnya di sini beban angkut penjualan. Kalau ada beban angkut penjualan, kita bisa klik di sini. Kemudian akun apa yang untuk menampung beban angkut penjualan? Kita bisa pilih misalnya penjualan ada beban angkutnya, maka kita pilih beban angkut penjualan. Kalau tidak ada atau perusahaan tidak memutuskan ada beban angkut penjualan, misalnya beban angkut akan ditanggung oleh pembeli misalnya seperti itu, maka kita tidak usah memilih saja seperti itu. Nah, misalnya hari ini belum ditentukan, tapi nanti di tengah perjalanan misalnya tiba-tiba akan ada kebijakan baru. Nah, nanti bisa kita ubah. Nanti bisa kita edit lagi untuk beban angkutnya seperti itu. Dan yang lain juga sama di sini ya. Nah, di sini misalnya ini digunakan untuk uang muka. Kalau ada uang muka, kita pilih checklist, kemudian akun apa yang digunakan untuk menampung. Nah, kemudian di sini diskon ketika pembayaran lebih awal. Kalau ada sales diskon, kita masukkan sales diskonnya. Kalau ketentuan pada kebijakan perusahaan, misalnya ada sales diskon, ya udah kita langsung cari sales diskon di mana kita masukkan misalnya dia bisa di kode akun 4 ya. Kita isikan, kalau tidak ada kita abaikan. Kemudian akun yang digunakan untuk menampung pendapatan yang diterima dari denda keterlambatan customer membayar ya. Misalnya ada pelanggan kita yang harusnya membayar tanggal 10, ternyata dia terlambat, maka mereka mendapatkan denda keterlambatan. Nah, kita bisa digunakan untuk menampung pendapatan keterlambatan. Denda keterlambatan apa? Misalnya ada ditentukan di situ sesuai dengan kebijakan perusahaan, ya jadi kita tinggal pilih saja. Kalau ada, kalau tidak ada maka kita abaikan seperti itu. Yang penting yang ini ya, karena kita akan memindahkan tadi trade debtor akan kita pindah. Oke, kemudian kita pilih oke. Sekarang kita lihat trade debtornya sudah berubah link akunnya ya. Yang tinggal lagi satu cek akun. Kita pilih setup link akun. Yang ketiga purchase akun. Kita pilih di sini. Nah, trade creditor ini untuk menampung akun utang, maka kita gunakan akun payable. Ini ya, akun payable, kemudian use akun, kemudian pembayarannya menggunakan kas bank. Use akun. Nah, yang lain ini kita bisa isi sekarang. Kalau sudah kita tahu kebijakannya, kalau belum ada kita kosongkan pun tidak apa-apa. Seperti itu. Nanti kita ubah kalau ada kebijakan baru. Kemudian kita pilih OK. Nah, sekarang bisa kita lihat bersama, cek akun undeposit fund dan trade debtor sudah tidak terlink akun. Artinya ini sudah bisa kita hapus seperti itu. Langsung saja saya hapus, klik di sini, edit, delete akun. Sama, edit, delete akun, edit, delete akun. Jadi untuk menghapus akun yang tidak perlu tadi, misalnya ini kelompok 1, ini sudah semua ya. Kelompok 2 nih. Kita lihat ada trade creditor. Nah, di sini kan tidak perlu ini. Kita klik di sini tanda panahnya. Kemudian edit, delete akun. Nah, seperti itu, klik edit, delete akun. Nah, untuk kelompok 2 sudah oke. Kita masuk ke kelompok 3. Kelompok 3, nah, misalnya di sini kita lihat, misalnya ketentuannya retaining earnings ini atau laba ditahan ini ada kode sendiri ya. Kita ubah saja kodenya sesuai dengan ketentuan pada soal. Nah, misalnya tidak 30800 maka kita bisa ubah sesuai dengan keperluan. Nah, karena kali ini tidak ada, maka saya biarkan seperti ini. Nah, untuk current year ending ini sudah otomatis ya, walaupun kita tadi tidak mengetikkan, maka dia akan menghitung laba tahun berjalan.
historical balancing ini juga kalau misalnya di akunnya ditentukan nomor akun, kita tinggal ubah saja. Jadi tidak perlu kita ubah linknya, kita cukup mengubah nama akunnya saja di sini. Kalau untuk retaining earning, current year earning, dan historical balancing. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke income. Income kita lihat dari sini, ini ya, 2 akun ya, sudah oke. Kemudian kita masuk COGS, Cost of Goods Sold. Di sini sudah ada, sudah pas. Kemudian kita masuk expand. Nah, kalau kita lihat expand di sini ada wage and salaries. Di sini juga ada wage and salaries. Ya, ada gaji dan upah. Nah, gaji yang upah yang sesuai pada soal adalah yang 61.700 yang ini. Sementara yang ini sudah bawaan dari default Mayop ya, atau bawaan dari Mayop sebelumnya. Maka kita bisa hapus saja, klik di sini, edit, delete akun. Nah, seperti itu. Nah, untuk misalnya kalau yang di sini ada nominalnya, maka kita bisa klik di sini akunnya, misalnya ada nominalnya, kita klik. Nah, ini kita hapus dulu nominalnya, kita oke kan, kemudian kita sama lakukan edit, delete akun, seperti itu. Lanjut kita ke other income. Nah, di sini interest revenue pada soal. Ya udah, berarti sudah pas. Kemudian kita masuk other expense. Other expense-nya cuma 3. Berarti sudah oke. Kita sudah berhasil menghapus akun yang tidak perlu dan mengubah link akun. Nah, kita lihat sekarang di sini. Misalnya di sini ditentukan ya. Contoh misalnya di sini ditentukan current asset. Karena di sini di soal tidak ada kode akun untuk current asset, maka kalau kita harus mengelompokkan, membuat current asset sendiri, misalkan antara current asset dan antara harta lancar dengan harta tidak, dengan harta tetap, aktiva tetap misalnya. Ya udah, kita tinggal pilih di sini aset, karena dia kelompok harta, aset, klik. Kemudian di bawah ada new, kita pilih new. Kemudian kita pilih akun header, karena current asset ini akun header ya. Kemudian kita masukkan akunnya, misalnya kita buat 103 kali. Oke, seperti itu. Kemudian untuk membuat akun name-nya kita bisa pilih tombol tab pada keyboard. Nah, kemudian kita tuliskan, ini saya paste aja, current asset. Kemudian saya pilih OK. Nah, kita lihat di sini, current asset, oke. Kemudian untuk berikutnya misalnya aktiva tetap, kita akan masukkan dengan kode 12 misalnya. Ya udah, kita pilih klik aset, kemudian pilih new di sini. Kita pilih akun header, aset dengan kode 2000. Kemudian kita tombol tab pada keyboard, kita ketikkan fixed asset, kemudian kita pilih OK. Nah, di situ ya. Nah, ini sudah kita masukkan sesuai dengan ketentuan current asset dan aktiva tetap. Oke. Nah, harusnya untuk current asset itu, maka semua yang ada di anak atau di sub dari current asset ini akan masuk saldonya ke sini. Maka kita buat menjorok ke sebelah kanan. Jadi kita klik di sini kas bank, kita pilih down. Nah, maka akan terjumlahkan totalnya. Ini untuk current asset. Berikut semuanya untuk akun-akun ini kita bisa buat seperti itu. Supaya dia menjumlahkan otomatis di atasnya ya. Kalau current asset, maka seluruh current asset ini akan dijumlahkan ke di sini ya, 700, 7 juta dan seterusnya. Nah, untuk aktiva tetap juga sama, kita bisa pilih down di sini biar menjorok ke sebelah kanan. Nah, yang lain kalau jika diperlukan misalnya biar rapi kita geser ke kanan pun tidak apa-apa. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kita bisa lihat karena aset itu semuanya dari cash in bank sampai dengan prepaid tag ini semua totalnya 707.970. Tapi kalau kita mau lihat aset keseluruhan dari akun satu ini, baik karena aset dan aktif tetap, semua akan totalnya 754.770.000 rupiah. Oke, seperti itu. Baik, setelah kita membuat 3 akun tadi, kita juga harus membuat link tag kode. Jadi dengan cara list teks kode di sini. Kemudian kita pilih value add di sini, klik tanda panah ini. Nah, kalau akun ini bahasa Indonesia, maka kita bisa ketikkan VPN.
Kalau bahasa Inggris kita biarkan saja menjadi VAT. Kemudian di sini value attack bisa kita ganti menjadi pajak pertambahan nilai. Kalau di sana dimintanya akun bahasa Indonesia, kalau akun bahasa Inggris biarkan seperti ini. Untuk tipe teks tipenya kita tetap harus membuat value attack ya. Kemudian rate-nya kita bisa isikan 10%. Kemudian untuk teks collected kita bisa pilih VPN outcome. Kemudian dengan pilih tanda panah ini kita pilih VPN outcome, use akun. Kemudian untuk teks path-nya kita bisa isi VPN income. Nah setelah itu kita pilih OK. Kemudian kita pilih close. Nah seperti itulah cara membuat link akun dan menghapus akun yang tidak perlu. Nah, bagi yang belum menyimak video dari awal, silahkan lihat di link deskripsi di bawah ini. Kemudian klik di sana. Jika Anda tidak ingin ketinggalan setiap kali saya mengupload video terbaru, silahkan pilih subscribe dan bunyikan loncengnya. Karena setiap Anda subscribe dan membunyikan loncengnya, maka setiap kali saya mengupload, Anda akan mendapatkan notifikasi di akun YouTube Anda bahwasanya saya sudah mengupload video. Demikian kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.